Ya, sementara itu Komisi 3 DPR membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya Panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antara lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Anggota DPR fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikkan dan memalukan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru atau yang biasa disapa Gus Falah mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, ia meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikkan karena merupakan aparat penegak hukum. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi. Ya, tidak hanya fraksi PDIP, fraksi PAN di Komisi 3 DPR juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang, yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati.
Ya, ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba membongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Rudi Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan Pak? Kamis sore atau bagaimana Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti Pak, soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya Pak menerima telepon? Pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya Langkah di mana Pak? selanjutnya akan bagaimana Pak soal penegakan hukum di Jampitsus? Perkara apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam Ya, Rudi Margono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Rudi pernah menjabat sebagai Kabadiklat Kejagung dan Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan posisi Febri Adriansyah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Alasan pengunduran diri Febri untuk menjaga komitmen, integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, mengingat sedang ada proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Polri. Rudi Margono merupakan jaksa senior kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 6 Desember 1969. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2002. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya pada 2021. Sebelum dipercaya menjadi PLT Jampitsus, Rudi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas. Ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman di bidang pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu alasan penunjukannya mengisi kekosongan jabatan Jampitsus. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan pada 29 Maret 2026 untuk pelaporan periodik tahun 2025, Rudi Margono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 7,2 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di Puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua fraksi DPR usulkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, polisi resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini. Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan.
Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews yang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara Jakarta pada Sabtu malam. Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden Prabowo juga disebut memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kepala Baptisus Aris Marsudianto pada Sabtu malam. Namun belum ada keterangan resmi dari pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut.
Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyentil pejabat Polri hingga kejaksaan. Prabowo meminta agar pejabat introspeksi diri dan bekerja untuk masyarakat. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Ya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa.